Ya, baik. Selamat malam semua. Kembali berjumpa dengan saya Alfri. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga teman-teman masih tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan tutorial web yang keempat ini. Ya, baik. Jadi di sini untuk kegiatan tutorial keempat ini, itu kita akan lebih membahas mengenai tugas diskusi teman-teman nantinya. Ya, saya harap kalau misalnya teman-teman mengalami kendala atau masih kurang dipahami mengenai tugas diskusi ataupun tugas ketiga, tolong ditanyakan ya. Jadi, batas pengiriman tugas atau deadline tugas itu pada tanggal 1 Desember nanti ya. Jadi kurang lebih 2 hari lagi. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengerjakan seluruh tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tidak boleh salah satu atau salah dua. Harus ketiga-tiganya. Karena penilaiannya itu adalah penilaian ketiga tugas. Karena tugas ini saling terkait atau saling berkelanjutan. Ya, seperti itu untuk awalnya. Jadi sebelum saya mulai untuk tutorial web keempat ini, karena belum ada para peserta, saya akan menunggu kurang lebih 15 menit. Jika tidak ada, akan tetap saya lanjutkan. Ya, untuk itu saya nonaktifkan dulu kamera sama mic sehingga teman-teman kalau ada yang sudah masuk nanti akan saya accept. Terima kasih.
Ya, baik, berhubung sudah 15 menit, namun nampaknya belum ada yang bergabung. Jadi saya mulai saja mengenai pertemuan hari ini. Jadi untuk hari ini, saya akan membahas mengenai tugas ketiga, apa saja yang harus teman-teman kerjakan, sehingga pada saat pengerjaan tugas ketiga ini tidak sampai salah. Karena tugas ketiga ini sebenarnya adalah lanjutan dari tugas 1 dan tugas 2 yang sebelumnya sudah teman-teman kerjakan ya. Ataupun jikalau teman-teman masih ada yang belum mengerjakan tugas 1, 2 maupun 3 ini, diharapkan segera mengumpulkan karena paling lambat tanggal 1 Desember merupakan deadline akhir. Kembali saya ingatkan bahwa untuk tugas tidak boleh hanya mengerjakan satu tugas saja atau dua saja, tetapi harus mengerjakan ketiga-tiganya. Karena syaratnya adalah ketiga tugas ini dikerjakan dan dinilai, maka teman-teman bisa lulus. Tetapi kalau teman-teman tidak kerjakan salah satu atau salah dua, teman-teman tetap tidak lulus atau mendapatkan nilai E untuk mata kuliah praktik ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harapkan kembali, teman-teman harus mengerjakan ketiga tugasnya. Baik, jadi sekarang kita coba lihat untuk penjelasan tugas ketiga. Tugas ketiga ini teman-teman diminta untuk apa? Silakan teman-teman masuk ke learning-nya. Saya share screen dulu. Ya, oke. Ya, ini kita sudah masuk ya di learning-nya. Ini kebetulan saya sudah mengirim link dan pengumuman untuk teman-teman bergabung, yaitu kita memulainya di jam 18 hingga jam 20 waktu Indonesia Barat. Jika teman-teman di Indonesia Tengah, maka jam 19 sampai 21. Jika teman-teman di Indonesia Timur, maka jam 20 sampai jam 22. Mohon maaf kalau agak malam, karena itu untuk waktu, karena saya setiap kali kalau to web susah sekali untuk menyesuaikan waktu dengan teman-teman ya. Jadi saya harapkan walaupun agak malam, teman-teman luangkan waktu untuk bisa mengikuti to web ini. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan tugasnya yang ada di aktivitas belajar 12. Ya, ini. Baik, untuk tugas ketiga, teman-teman diminta untuk mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance. Oke, saya kasih besar dulu ya. Ya, ini. Konsep abstraksi dan atau inheritance. Kedua, teman-teman mampu mengimplementasikan enkapsulasi, polimorfis, exception, I/O, dan operasi file. Dan yang ketiga, sama seperti tugas 1 dan 2, yaitu mampu mengimplementasikan struktur keputusan, struktur pengulangan, variabel, array, dan string. Nah, untuk tugas ketiga ini masih sama, tetapi di sini teman-teman harus membaca dengan seksama. Permintaan untuk mengerjakan tugas ketiga ini. Yang pertama, teman-teman harus membuat sebuah kelas abstrak yang diberi nama menu item, yang dimana kelas abstrak ini merupakan kelas dasar untuk semua menu item yang ada di dalam restoran. Nah, di dalam kelas abstrak harus memiliki atribut nama dengan tipe data string, harga dengan tipe data double, dan kategori dengan tipe data string. Kemudian, definisikan metode abstraknya. Ini kelasnya menu item. Metode abstraknya yaitu tampil menu.
yang dimana dengan metode ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai item menu yang ada. Ya, itu untuk suruhan pertama atau permintaan pertama. Permintaan kedua, teman-teman membuat 3 kelas turunan dari kelas abstrak menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Jadi setelah teman-teman buat kelas abstrak, teman-teman membuat kelas turunannya ya, yang menggunakan extends. Penjelasan lanjutannya dari poin kedua adalah kelas makanan dan minuman merupakan subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Kalau kelas makanan, maka ada jenis makanan. Kalau minuman, harus ada jenis minuman. Kemudian, menggunakan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Jadi implementasi tampil menu ini harus bisa digunakan untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan maupun minuman. Ya, ini poin 2 pertama. Poin kedua yaitu ada juga kelas diskon yang merupakan subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu, yang dimana kelas ini memiliki atribut diskon dengan tipe data double. Sama juga menerapkan metode tampil menu untuk menampilkan informasi yang ditawarkan. Ya, jadi materi permintaan 1.2 ini merupakan permintaan yang telah teman-teman pelajari pada materi OOP-nya atau pemrograman berorientasi objeknya. Terus yang ketiga, ini sama seperti tugas 1.2, harus ada sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item dalam restoran. Ya, jadi ada sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini memiliki atribut yaitu array list, yang dimana array list ini menyimpan seluruh item menu ya, yang teman-teman tentukan menu-menu apa saja beserta harga dan jumlah dan segala macamnya. Permintaan poin kelima yaitu ada inheritance. Jadi harus ada konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Terus harus ada juga enkapsulasi dengan membatasi akses ke atribut kelas. Enkapsulasi itu misalnya teman-teman menggunakan parameter protected, public, private, kurang lebih itu. Konsep inheritance itu seperti teman-teman menerapkan metode setter dan getter. Itu ya. Jadi dipanggil disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Lanjut, poin ketujuh harus ada IO exception ya, atau exception pengecualian yang mungkin terjadi sehingga kalau misalnya ada error atau apapun itu bisa dilempar menggunakan IO exception atau exception. Ya, contohnya ketika mengakses item yang tidak ada dalam menu, yaitu mungkin saja error atau ada kesalahan, itu bisa menggunakan IO exception. Terus poin ke-8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon. Terus harus menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk, dan keluar dari program. Ya, jadi poin ke-8 ini merupakan tampilan awal saat
program dijalankan ya. Jadi nanti ada tampilan menu atau pilihan, yaitu pertama menambahkan item baru, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan, menampilkan struk, dan yang terakhir keluar dari program. Terus poin ke-9, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Ya, jadi di sini sudah diterapkan implementasi operasi input-output yang dimana semua yang dilakukan, baik pesanan maupun pembayaran, itu dicatat dalam bentuk file teks. Ya, seperti ini ya. Poin ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, yaitu saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Ya, jadi ada if else atau switch case yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pemilihan menu dan juga pengulangan jika ingin memesan menu lagi. Seperti itu. Poin ke-11, durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Oke, saya rasa ini sama saja dengan permintaan di tugas 1 dan 2. Lanjutannya adalah Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Terus harus ada polymorphism atau pewarisan. Mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Dan juga yang terakhir, pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Ya, jadi diharapkan dengan teman-teman mengerjakan tugas 3 ini, teman-teman dapat mempraktikkan berbagai konsep PBO, pemrograman berbasis objek atau OP, terus penggunaan input-output, yaitu teman-teman bisa mencatat setiap transaksi atau setiap aksi yang sudah dilakukan di dalam sebuah file teks, dan juga teman-teman menggunakan penanganan kesalahan atau IO exception atau exception handling. Ya, seperti itu. Jadi untuk penjelasan tugasnya seperti ini, saya harap teman-teman bisa mengerjakan. Sebenarnya untuk mengerjakannya ini sumbernya banyak, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah takut cara mengerjakan gimana. Yang penting teman-teman paham struktur kodenya, sehingga saat teman-teman menjelaskan kembali, itu berdasarkan hasil pemahaman teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi saya tekankan lagi, setiap tugas yang diberikan wajib dikerjakan seluruhnya, sehingga teman-teman bisa lulus dari mata kuliah praktik ini. Ya, saya rasa untuk penyelesaian tugasnya itu saja. Karena belum ada yang bergabung, sebenarnya ini kita mau dialog ya, atau diskusi ya. Ada yang mungkin kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan. Tapi karena belum ada, jadi ya saya coba mengecek diskusi-diskusi, siapa tahu teman-teman ada yang mengerjakan diskusinya atau bertanya ya lewat diskusi. Ya, untuk diskusi 4, ya nampaknya tidak ada ya. Tidak ada yang ingin bertanya. Ya, mohon maaf ya. Saya ini sambil saya mengecek, siapa tahu ada diskusi atau tugas yang baru teman-teman kirimkan sehingga saya bisa langsung mengecek dan merespon. Untuk ini ya, karena ini belum ada pertanyaan, jadi saya balas. Untuk diskusi pertama tidak ada, diskusi 2 tidak ada.
Diskusi 3, mungkin di aktivitas belajar 8 ya. Nah ini. Oh ya, tidak ada juga. Oh ya, sambil saya periksa dulu, jangan sampai ada teman-teman yang baru mengumpulkan tugas, baik tugas 1 atau 2 yang sudah lewat. Oh ya, ini niche gradingnya sudah 0, sudah saya nilai semua. Aktivitas belajar 8, tugas 2. Ya, sama sudah saya nilai juga. Dan saya sudah periksa. 8, 9, 10. Coba 10 ya. Oh ya, ini web 3 yang sudah saya lakukan. Oke, 11. Enkapsulasi. Oke, 12. Diskusi 4 dan tugas 3 ini. Oke, tadi tidak ada. Ya, untuk 12 ada polymorphism. Ya, ini. Ya, mungkin kita lihat dulu polymorphism. Siapa tahu teman-teman ada yang kurang dipahami. Kita lihat materi inisiasinya. Oke, polymorphism di sini merupakan kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Secara harfiah berarti banyak sementara. Polymorphism adalah suatu kejadian yang dimana ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakan suatu interface yang sama untuk memerintahkan objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun berbeda secara proses. Ya, jadi intinya di sini untuk polymorphism atau polymorphis itu membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Yang artinya di dalam sebuah kelas itu ada beberapa atribut yang berbeda. Ya, seperti ini contohnya. Ada sebuah interface namanya vegetarian. Kemudian ada kelas binatang yang dimana ada lagi kelas rusa yang merupakan bagian dari binatang yang dimana merupakan vegetarian. Ya ini. Jadi ada beberapa bentuk ya. Jadi itu dinyatakan dengan interface vegetarian. Terus ada sebuah kelas binatang. Sedangkan rusa ini merupakan turunan dari binatang yang dimana dia memiliki atribut yang sama seperti binatang, tetapi ada di jenis makanannya, karena rusa makanannya adalah tumbuhan, maka dia merupakan implementasi dari vegetarian. Ya, seperti ini. Jadi, kalau dijelaskan secara jelas, rusa merupakan binatang. Rusa merupakan vegetarian, rusa merupakan rusa, dan rusa merupakan objek. Ya, karena objeknya adalah rusa. Seperti itu. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pseudocode, rusa R sama dengan new rusa. Artinya, rusa diberi objek yang namanya R. Yang dimana dia merupakan sebuah new rusa. Binatang B sama seperti R. Vegetarian V sama juga seperti R. Artinya binatang B ini merupakan rusa. Karena objek rusa dinyatakan dalam variabel R.
dan vegetarian juga itu merupakan rusa. Sehingga objek O sama dengan rusa atau R. Ya, ini kalau kita nyatakan dalam deklarasi variabel seperti itu ya. Jadi pertama kita buat dulu variabelnya atau deklarasi dulu rusanya, baru diturunkan persamaan-persamaan yang lain. Yaitu untuk polymorphism atau polimorfis. Oke, jadi kalau kita bicarakan tentang polimorfism atau polimorfis, yaitu kemampuan sebuah variabel referensi untuk mengubah kebiasaan atau behavior sesuai dengan contoh objek apa yang dipegang. Sehingga hal ini memungkinkan beberapa objek dari subkelas yang berbeda diperlakukan sebagai objek dari kelas supertunggal, sementara secara otomatis memilih metode yang tepat untuk diterapkan pada objek tertentu berdasarkan subkelas yang dimiliki. Ya, jadi untuk keuntungannya ada beberapa. Bisa menggunakan kelas-kelas yang baru atau yang kita buat sebagai superkelas. Terus bisa juga ada kelas-kelas lain berdasarkan superkelas sebelumnya yang memiliki karakteristik yang lebih khusus dari kebiasaan umumnya. Terus superkelas yang dibuat itu mendefinisikan behavior, namun juga tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Sehingga berguna untuk membuat semacam template class yang dimana kelas yang seperti ini disebut sebagai kelas abstrak karena behaviornya masih seperti abstrak. Ini sama seperti penjelasan saya waktu kita mempelajari tentang abstrak class ya. Terus yang ketiga, menghindari duplikasi objeknya. Sehingga kita perlu menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Dan juga tidak perlu menuliskan kode dari nol ataupun mengulang karena sudah dibuat dalam polymorphism atau polimorfisnya. Ya, jadi tidak perlu menuliskan ulang, tapi kita bisa menambahkan atribut atau metode yang unik dari kelas itu sendiri. Oke, kita lihat jenis-jenis polymorphismnya ya, atau polymorphis. Ada yang dinamakan statik, atau trivial. Jadi ada yang namanya static polymorphism atau static polymorphis, atau biasa juga bisa disebut sebagai trivial, yang dimana fungsi overloadingnya penggunaan kembali nama fungsi yang sama tetapi dengan argumen yang berbeda. Kemarin juga kita sudah belajar tentang overreading dan overloading ya. Syarat overload adalah nama, return type, argumen, dan parameter harus sama. Jadi namanya itu harus mengembalikan tipenya, terus argumen dan parameternya juga harus sama. Kemudian jika diharuskan inheritance atau pewarisan, maka parameter dan argumennya harus sesuai. Ya, dengan kemampuan overload Java, kita bisa memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama di dalam satu kelas. Terus metode yang di-overload dan yang meng-overload sebenarnya adalah metode-metode yang benar-benar berbeda. Hanya memiliki kesamaan nama saja. Terus konstruktor dapat di-overload. Oke, minta maaf. Saya back dulu. Ya, seperti ya, konstruktor dapat di-overload. Ini saya lanjut. Ya, aturan overload-nya, metode yang meng-overload harus merubah argumen list-nya. Aturan ini adalah satu-satunya syarat agar terjadi overload. Terus metode yang meng-overload boleh merubah return type-nya. Metode yang meng-overload boleh merubah access modifier-nya. Terus metode yang meng-overload boleh melempar check exception yang lebih luas atau baru sama sekali dari metode di kelas tersebut atau di subkelasnya. Ya, jadi ini adalah aturan overload-nya. Bisa merubah argumennya,
bisa merubah return type-nya, bisa merubah access modifier, atau bisa melempar check exception. Atau misalnya ada pengecekan dan ada error, dia bisa melempar kesalahannya. Sehingga tidak menyebabkan programnya error. Itu untuk static polymorphis atau kita kenal dengan nama trivial. Terus yang tipe kedua adalah dynamic polymorphis. Ya, jadi kalau static menggunakan overload, sedangkan dinamik menggunakan overreading. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada metode overload dan metode overreading. Ya, jadi kalau untuk dinamiknya itu menggunakan fungsi overreading yang berarti sebuah fungsi dalam kelas turunannya memiliki nama, return type argumen, function yang sama dengan fungsi yang ada dalam kelas induk. Syarat overread adalah nama metode, return type, dan parameter harus sama. Ya, jadi kalau tadi nama metodenya boleh beda atau return type-nya itu juga berbeda. Ini kalau untuk dinamiknya harus sama. Jika tidak sama, maka bukan dianggap sebagai overread, tapi metode baru yang ada pada subclass. Overread method diharuskan menggunakan inheritance atau pewarisan sehingga bisa digunakan pada tiap-tiap kelas. Ingat, pada saat kita bayar pewarisan bahwa turunan memiliki juga atribut yang sama seperti induknya atau orang tuanya. Oke, kita lihat penjelasan lanjutannya. Dengan overreading, Anda dapat memiliki pengenal metode yang sama, persis dengan pengenal metode yang ada di superclass, tetapi berbeda behavior. Terus yang kedua, konstruktor tidak dapat di-overreading, sebab konstruktor tidak diturunkan ke subclassnya. Penjelasan berikutnya, memanggil metode yang di-overread di superclass dilakukan dengan cara berikut. Bisa memanggil metode yang di-overread di superclass dengan keyword super, jadi ada kata kuncinya super, atau penggunaan keyword super hanya dapat memanggil metode di superclassnya langsung, tidak dapat memanggil di superclassnya. Kalau yang di atas itu di dalam superclassnya, sedangkan yang di bawah itu bukan di dalam superclassnya. Lanjutan dari overreading, jika sebuah access modifier, syarat dari access modifier yaitu bila suatu metode tidak dapat diturunkan, maka metode tersebut tidak bisa di-overreading. Ya, jadi kalau misalnya metodenya tidak dapat diturunkan, maka metode tersebut tidak bisa di-overread atau overreading. Metode berakses modifier private adalah tidak diturunkan. Ya, jadi kalau private kan hanya bisa diakses di dalam kelasnya sendiri. Kalau private. Beda kalau teman-teman menggunakan publik atau yang lain. Ini sama seperti yang sudah kita pelajari ya, jenis-jenis kategorinya itu ya. Bila di dalam superclass terdapat metode private dan kemudian pada subclass yang terdapat metode yang namanya sama, maka metode pada subclass tersebut sebenarnya adalah bukan overreading karena sudah menggunakan metode private atau pribadi atau tidak bisa diakses dari mana saja. Akses modifier method yang meng-overread tidak boleh lebih restriktif bila dibandingkan dengan akses modifier method yang di-overread. Jadi satu tidak boleh restriktif itu lebih terkunci ya, lebih dominan pada dirinya sendiri. Ya, ini untuk syarat akses modifier. Kita lihat contoh ya, teman-teman. Yang kiri di sini, ini merupakan contoh kelas manusia. Kita lihat di dalam kelas manusia. Ada sebuah kelas namanya manusia. Yang merupakan dia superkelas. Karena manusia itu banyak ya. Manusia itu umum sekali. Yang dimana manusia itu bisa saja manusia yang bekerja atau manusia yang tidak bekerja. Itu bisa juga dibagi tipe-tipe manusia.
Terus biasa ciri-ciri umum manusia itu biasanya kan kita hidup, kita makan, kita minum, dan lain sebagainya, kita tidur, bergerak, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada kelas manusia, public class manusia, itu merupakan superkelas, yang dimana manusia bisa makan, manusia bisa tidur, dan manusia bisa bergerak. Terus kita lihat lagi di sini, jenis-jenis manusia. Ada manusia yang bersekolah, yang namanya siswa, sehingga di bawah manusia, kelas manusia yang di atas, itu kita bisa membuat sebuah kelas turunan, yaitu siswa, extends dari manusia, yaitu kelas siswa diturunkan dari kelas manusia, yang dimana kalau kita berbicara inheritance atau pewarisan, berarti siswa ini bisa mengadopsi ketiga hal yang ada di dalam manusia, yaitu pertama makan, tidur, dan bergerak dengan menggunakan metode overeat. Lanjut lagi. Terus ada tipe manusia yang bekerja, yang disebut sebagai karyawan. Sehingga kalau kita lihat, karyawan ini juga merupakan turunan dari kelas manusia. Karena karyawan itu juga bisa makan, bisa tidur, dan bisa bergerak. Sama, menggunakan metode overeat. Terus, ada lagi manusia yang suka membuat program. Atau bisa juga disebut sebagai programmer. Kita lihat, karena dia diturunkan dari manusia, maka dia memiliki ciri-ciri yang sama seperti manusia, yaitu bisa makan, bisa tidur, dan bisa bergerak. Sama juga menggunakan metode overeat. Dan yang terakhir, kelas profesor. Profesor ini juga sama, yaitu profesor itu merupakan profesi ya, seorang peneliti atau jenjang pendidikan tertinggi. Nah, profesor ini juga diturunkan dalam manusia. Ya, sehingga profesor ini bisa makan, bisa tidur, dan bisa bergerak. Ya, menggunakan overeat. Ya, ini contohnya. Jadi ada sebuah kelas super yang namanya manusia. Terus dibagi tipe-tipe manusia berdasarkan profesi atau pekerjaannya. Nah, coba kita lihat lagi yang satu ini. Misalnya ada sebuah kelas yang namanya tes. Aduh, mohon maaf. Ya, oke, saya lanjut. Ada sebuah kelas yang namanya tes. Ya, ini. Di sini kita mencoba membuat array list-nya ya. Jadi dijelaskan bahwa ada kelas super manusia, diberi nama objeknya manusia, yang merupakan pemanggilan variabel baru manusia. Terus kita urut, manusia pertama itu adalah siswa, manusia kedua itu adalah karyawan, manusia ketiga itu adalah programmer, dan manusia keempat itu adalah profesor. Terus kita menggunakan for untuk memanggil kebiasaannya berdasarkan urutan di array list ini. Jadi dimulai dari I-nya 0, I sesuai dengan jumlah banyak manusianya, dan diurutkan berdasarkan naik satu-satu ya. Jadi kalau misalnya sudah panggil siswa, maka berikutnya dipanggil karyawan. Terus berikutnya dipanggil programmer, dan yang terakhir adalah profesor. Sehingga hasilnya seperti ini. Siswa bisa makan, tidur, bergerak, sampai profesor juga. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk polymorphism. Jadi ada sebuah kelas baru untuk mendefinisikan semua yang sudah dibuat. Ya, jadi seperti itu ya teman-temannya untuk polymorphismnya ya. Oke. Ya, sampai sekarang juga masih belum ada yang bergabung, jadi saya lanjut lagi. Untuk materi inisiasinya, saya harapkan teman-teman betul-betul memahami ya. Kalau misalnya di teorinya masih kurang paham, bisa juga dilihat di materi pengayaannya.
Ini sebenarnya pengayaan ini sudah cukup lengkap ya teman-teman ya. Sudah dilengkapi dengan video-video pembelajaran. Ya, seperti ini juga nih. Oke, jadi saya lanjut ke aktivitas belajar 13 untuk materi selanjutnya. Ya, kalau di materi ke-13 ini belajar tentang penanganan exception, input output, dan operasi file ya. Yang bisa teman-teman gunakan waktu mengerjakan tugas ketiga tadi. Ya, tugas ketiga. Oke, kita lihat di materi inisiasinya untuk aktivitas belajar 13. Ya, di materi inisiasi 3 ini adalah kita belajar bagaimana menangani masalah handling, error handling ya. Nah, ini. Jadi, seringkali kita itu pernah menjalankan sebuah program dan menemukan adanya suatu kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa berasal dari hardware, bisa juga dari software, atau bahkan dalam algoritma atau kesalahan logika itu sendiri. Jadi masing-masing kesalahan punya solusi yang beda dan teknik penanganannya juga berbeda untuk kesalahan yang satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga untuk bisa mengatasi kesalahan ini, kita harus tahu bagaimana penanganan kesalahan tersebut dengan teknik exception. Itu ya. Yang dimana kesalahan itu terdiri atas hardware dan software dan juga kesalahan algoritma. Nah, untuk cara mengatasi kesalahan dengan mengidentifikasi exception itu ada kata-kata kuncinya. Pertama, bisa menggunakan try, digunakan untuk menentukan bagian statement program di mana akan terjadi pengecualian. Nah, ini pengecualian ya. Biasa kita kalau menggunakan try, temannya adalah catch, try catch. Blok dari try ini harus diikuti dengan catch atau finally. Terus catch ini digunakan untuk menangani kesalahan pengecualian yang terjadi. Block catch tidak dapat berdiri sendiri tanpa block try. Jadi kalau menggunakan try harus ada catch. Terus finally digunakan untuk mengeksekusi bagian kode yang penting dari program. Bagian ini akan tetap dijalankan baik terjadi pengecualian maupun tidak. Terus ada throw, itu melempar kesalahan. Digunakan untuk melempar pengecualian yang terjadi di mana throw digunakan dalam body dari kode yang ada. Sedangkan throws digunakan untuk mendeklarasikan pengecualian yang akan terjadi pada bagian fungsi tertentu. Ya, jadi pada bentuk umumnya itu adalah try catch finally. Ini ya. Try catch finally. Contoh, kita menggunakan try. Misalkan ada sebuah variabel A sama dengan 1 bagi 0. Nah, semua bilangan dibagi dengan 0 itu seharusnya tidak bisa. Benar ya? Itu ya. Jadi semua bilangan yang dibagi dengan 0 itu seharusnya tidak bisa. Nah, sehingga dia menggunakan try ini. Try integer A sama dengan 1 dibagi 0. Ya, itu nanti pasti akan error ini. Sehingga supaya bisa dieksekusi dan tidak kode programnya error itu menggunakan ini exception. Sehingga di sini dia menangani kesalahannya dan sistem error print ln-nya kesalahan. Jadi nanti akan diberitahu bahwa ada kesalahan ini perhitungan yang dimana ada pembagian dengan 0 itu. Nah, kalau dengan penggunaan catch kita misalnya lemparkan kesalahan, terus diberitahu bahwa output nantinya itu adalah ada kesalahan pada program. Ya, jadi bisa juga diperbaiki seperti ini. Jadi try integer A sama dengan 1 bagi 0. Di sini ada null pointer exception variabel A. Terus ada variabel E ya, error ya ini.
Terus area index bound juga exception-nya juga sama. Ini juga bisa menggunakan finally, yaitu outputnya adalah terima kasih telah menjalankan program, yaitu dia tidak menjalankan ini. A bagi 0. Ya, sama juga seperti ini ya. Try catch finally. Jadi ini A bagi 0 ini tidak dieksekusi, tetapi dia mengeksekusi ini. Print-nya ya. Jadi ada kesalahan yang muncul, terus terima kasih telah menjalankan program. Nah, kalau throw dia melempar, ini ya. Jadi nanti outputnya itu ada pemberitahuan bahwa exception bahwa ada kesalahan yang terjadi. Kalau throws, nah, kalau throws dia memberitahukan bahwa kesalahannya itu ada terjadi bahwa index outbound exception. Ya, ini penggunaannya masing-masing ya. Lanjut, kita menggunakan input-output. Ya, untuk menggunakan input-output, biasanya kita mengimport sebuah library. Ya, kalau biasanya menggunakan kata kunci import ya. Import Java I/O. Biasanya di dalam sebuah library yang namanya Java I/O. Ya, contohnya seperti ini. Bisa menggunakan stream, yaitu input stream untuk membaca data dari source, sedangkan output stream digunakan untuk menulis data ke tujuan. Aduh, ini sebentar. Oh, ini memang kosong. Cara mengidentifikasi stream seperti ini. Ya, ini jadi kalimat atau karakter yang kita buat dalam bentuk stream itu nanti akan disimpan dalam bentuk teks ataupun kita mengload kembali file teks tersebut untuk ditampilkan di dalam program ya. Jadi itu yang namanya input output dengan menggunakan ini library import Java I/O. Oke, baik, mungkin ini teman-teman bisa coba dulu ya. Sembari saya izin sebentar untuk ke belakang. Saya matikan kamera dan mic dulu ya sebentar.
Oke, baik. Mohon maaf tadi ya. Saya tinggal sebentar. Ya, jadi ini adalah contoh penggunaan I/O, input output. Ya, ini mungkin kita bisa coba sama-sama ya. Sebentar, saya buka dulu NetBeans-nya. Ya, ini sambil teman-teman boleh minum sambil ngopi atau minum-minum ya. Kita santai aja. Ini saya buat project baru pakai Maven. Misalnya ini I/O. Ini kita langsung kasih throws I/O exception. Exception. Nah, ini pun tulisnya harus sesuai I/O X. I/O exception. Oh ya, jangan lupa add import dulu ya. Nah, di atasnya java.io tanda bintang. Oh, titik per tanda bintang. Titik koma. Ya, ini. Oke, lanjut. File reader in null. File writer out null. Ini kayaknya harus huruf besar ya. Hmm. Fine. Writer. Oke, in out. Oke, lanjut. Try. Try. In sama dengan new file reader. Dalam kurung input txt.
out sama dengan new file writer lari output txt. Output txt. Integer c. While c in read c sama dengan in read tidak sama dengan min 1 outright c out write c. Finally, jadi temannya try finally. If in tidak sama dengan 0, if in null tidak sama dengan 0, maka in close. If out dot close. Oke, ya seperti ini ya. Kurang lebihnya kita coba dulu. Exception file not exception. Nah, ini input.txt-nya tidak ditemukan. Ya, ini ya.
Ya, ini masih belum selesai. Jadi buatlah sebuah file bernama input.txt, lalu tuliskan kata di bawah ini. Ini adalah tes untuk copy file. Sebagai langkah berikutnya, mengkompilasi program di atas dan jalankan yang akan menghasilkan dalam menciptakan output.txt file dengan isi yang sama seperti yang kita miliki di input.txt. Jadi kita menempatkan kode di atas dalam file copy file.java dan lakukan hal berikut. Oke, kita buat dulu file bernama input.txt. Berarti dimasukkan ke dalam file projectnya. IO. Nah, yang ini ya. Ini kita buat input.txt. Soalnya sudah. Oke. Terus ini adalah file uji coba. Kita save. Kita coba jalankan ulang. Masih failure ya. Oh iya, ini. File readernya kita harus masukin di sini nih. Kemungkinan gitu ya. Sebentar ya, saya cari tahu ya. Oh ya, benar. Jadi kita harus menempatkan path simpannya di mana. Ini. Berarti outputnya juga sama. Oke, kita ulang. Oke, kita lihat. Ya, jadi ada file outputnya akan dibuat otomatis. Ya, jadi seperti ini ya. Ya, jadi teman-teman, kita harus menempatkan ini lokasi penyimpanan untuk file tersebut yang akan kita buat. Ya, misalnya ini inputnya, nanti apa yang di-load dari input akan dibuat juga sama seperti yang ada di input, dibuat dalam file output.txt. Ya, ini untuk kita pelajari tentang Java I/O-nya seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, untuk stream dari bytes itu ada beberapa tipe. Buffered input stream, buffered output stream, byte array input stream, byte array output stream, data input stream maupun data output stream.
Kalau buffered input, stream input yang telah terbuffer. Kalau buffer output sama stream output yang telah terbuffer. Kalau byte array input itu membaca array byte. Kalau outputnya itu menulis ke array byte. Sedangkan data input stream itu adalah stream input yang berisi metode-metode untuk membaca tipe data yang standar. Sedangkan kalau output menulis tipe metode-metode ke dalam tipe data yang standar. Oke. Ini contohnya stream dari byte. Ini kayaknya sama ya. Oke, kalau kita lihat contoh stream dari byte, file input stream maupun file output stream. Oke, ini tadi ya sudah ya. Oke, standar stream ada 3, yaitu error untuk memberikan output data error yang dihasilkan oleh program digunakan oleh user. Layar komputer biasanya digunakan sebagai standar error stream dan dipresentasikan sebagai stream error atau stream error. Terus standar input digunakan untuk memberikan data input pada program. Biasanya user menggunakan keyboard sebagai sarana untuk standar input stream dan direpresentasikan sebagai system.in. Terus yang berikutnya standar output digunakan sebagai output data yang dihasilkan oleh program user dan biasanya layar komputer digunakan untuk menampilkan. Ya, ini adalah beberapa standar stream. Nah, misalnya contoh kita menggunakan ini, sebuah karakter untuk melakukan pemberhentian ya, atau stop terhadap ini apa aplikasi yang kita jalankan. Oke, misalnya saya buat lagi I/O ya, supaya jelas ya. Ini mungkin saya perkecil kayak gini, supaya... Oke, sebentar agak ngelek ya. Maaf. Ya, kayak gini. Terus saya buat project baru lagi. Oke. Next, ini misalnya IO 2. Oke. Import java.io. Ini IO 2, kita tambahkan read console. Nah, ini. Oh, oke, ini aja. Di sini namanya read console, di sini kita kasih nama IO2 aja. Oke, terus digeser. Sini throws. IO exception.
Oke, ada input stream reader. Chin sama dengan no. Oke, kita lihat. Oh, ditulis ini berarti ini S, ini R. Oke. Terus ada try. Tab. Dalam kurung sistem in. Masukkan karakter. Berhenti. Buat variabel baru dengan tipe data karakter, misalnya ke char C. Buat perulangan do, kita panggil karakter C.
Try new system jadul while finally. Atau finally-nya tidak boleh di sini. Try harus temannya catch. Oke. IO. Oke. Ini finally ini if. Oh iya. Kurang L ternyata. Ya, kita coba. Minta akan memasukkan karakter key ya. Enter. Ya. Nih ya. Seharusnya oke. Oke, ini sudah stream. Prosesnya, ya saya lanjut dulu ya. Ya, jadi ada sebuah objek di mana bisa digunakan menggunakan input-output. Aduh, maaf ya. Oke. Oh, sepertinya ada kendala mau saya. Oke, maaf ya, saya kembali lagi. Ya, jadi ada objek bisa menggunakan input stream maupun output stream. Kalau untuk input stream itu bisa file input, byte area input, filter input maupun objek input. Kalau untuk output sama, cuma hanya bedanya input diganti output. File output stream, byte array output stream, filter output, objek output stream. Sehingga bisa menggunakan buffered input, juga bisa menggunakan data input stream. Untuk outputnya dapat berupa data output stream maupun buffered output stream. Ya, misalnya seperti ini. File input stream. File input stream ini digunakan untuk membaca data dari file benda dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci baru dan ada beberapa jenis konstruktor yang tersedia. Berikut konstruktor mengambil nama file sebagai string untuk membuat objek input stream untuk membaca file. Misalnya input stream F, ini kan objek ya, objek F ya. Itu nanti berisikan new file input stream yang akan disimpan di dalam C directory C Java Hello. Terus konstruktor mengambil file objek untuk membuat sebuah objek input stream
untuk membaca file pertama kita. Untuk membaca file pertama, yaitu di mana kita membuat objek file menggunakan file method sebagai berikut. Jadi setelah input stream F ini, nanti kita bikin sebuah file F, yang dimana file ini disimpan di directory atau path-nya C Java Hello. Dia merupakan sebuah input stream F yang tadi yang di atas, yang dimana itu merupakan objek dari new file input stream. Kalau file output stream juga sama. Ini, jadi setelah diambil datanya, terus ditulis dalam bentuk output. Ya, sama ya. Cuma yang membedakan input digantikan dengan output. Kalau kita baca penggunaannya adalah file output stream digunakan untuk membuat file dan menulis data ke dalamnya. Stream akan menciptakan sebuah file jika tidak tersedia sebelum membukanya untuk output. Ya, jadi ada dua konstruktor ya. Digunakan file output stream. Yaitu bisa output stream F sama dengan new file output stream. Diambil juga dari C Java Hello. Ini sama. Juga file F, new file, diambil juga dari C Java Hello. Ini sama ya dengan yang tadi. Input hanya diganti dengan output. Nah, contohnya seperti ini. Di sini akan membuat sebuah file teks, test.txt. Ya, kita lihat di mana dia buatnya. Oke, di sini ada array 11, 21, 3, 45. Yang dimana akan disimpan, akan ditulis ya, ditulis di dalam file output stream yang namanya test.txt. Yang diisikan adalah array ini. Oh ya, jadi pertama itu dia menulis dulu filenya. Menggunakan file output stream, terus kemudian input streamnya itu akan diambil berdasarkan file yang sudah ditulis oleh file output stream ini untuk ditampilkan lagi. Oke, kita lihat hal berikut, direktori pada Java. Direktori adalah file yang dapat berisi daftar file dan direktori. Kita menggunakan file objek untuk membuat direktori, daftar ke file yang tersedia di direktori. Untuk lebih detail, lengkap memeriksa daftar semua metode yang dapat kita gunakan untuk memanggil objek file dan apa yang berhubungan dengan direktori. Terus bagaimana cara membuat dan menulis file? Itu membuat direktori dulu menggunakan perintah mkdir. Kalau mkdirs itu menciptakan baik sebuah direktori dan semua parents yang ada di dalam direktori. Nah, ini contoh. Misalnya kita membuat direktori. Ini sebenarnya sama saja ya dengan yang tadi. Di sini mendefinisikan dulu direktori, di mana direktori itu akan tersimpan di path atau di direktori tmp user java bin, yang dimana nanti objek D ini akan memanggil perintah membuat direktori, yaitu dmkdir. Terus listing directory itu kita melis ya, menggunakan list method yang disediakan oleh file object untuk menampilkan daftar semua file dan direktori yang tersedia dalam sebuah direktori. Ya, ini contoh. Pertama dicek dulu apakah kosong. Terus path-nya di mana. Nanti di sini dia akan memanggil di dalam file direktori tmp ya. Ya, nantinya di direktori tmp itu ada tes1.txt, tes2.txt yang sebelumnya sudah dibuat. Oke. Ya, jadi itu saja ya untuk I/O. Sebenarnya hampir sama, yang penting kuncinya di dalam I/O itu adalah input-outputnya itu kita mengarahkan mau disimpan di direktori atau di path yang mana.
Ya, jadi mohon teman-teman perhatikan ya, sehingga supaya tidak error kayak tadi. Tapi setelah saya mencari path-nya, saya menambahkan di struktur code-nya yang pertama ini. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini yang tadi kita sudah belajar tentang directory ya. Ini yang namanya directory. Ya. Ini kalau misalnya saya hilangkan satu aja bisa nggak ya? Oh, error ya. Dia harus 2 backslash untuk directory. Oke. Ya, mungkin itu saja ya untuk di aktivitas 13, sehingga saya lanjut ke materi terakhir. Sorry. Terakhir ya. Sorry. 2 terakhir yaitu di aktivitas belajar 14. Kita lihat di aktivitas belajar 14. Ini tentang graphical user interface ya. Ya, nanti jadi kita habisnya nanti di pukul 20. Karena saya berada di Indonesia Tengah, berarti ya kurang lebih 30 menit lagi. Oke, kita lihat tentang GUI atau graphical user interface. Untuk di GUI di sini, teman-teman akan mendesain ya menggunakan tampilan visual. Tetapi tugas teman-teman itu tidak sampai untuk mendesain. Mungkin cukup tahu saja untuk berlatih ya. Baik, saya lanjut ke materinya. Apa itu GUI? Atau graphical user interface? Itu merupakan desain aplikasi dengan tampilan visual. Ya, kalau yang biasa kita buat itu masih belum berbentuk tampilan visual ya. Itu masih berbentuk seperti tampilan konsol atau masih menggunakan perintah. Sedangkan kalau GUI itu kan tampilan visual yang dimana kita hanya cukup berinteraksi menggunakan mouse, cuma tinggal ya kita klik-klik aja gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. GUI dikembangkan oleh para peneliti di Xerox Palo Alto Research Center di tahun 70-an. Dengan tujuan agar pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan, yang dimana nanti sifatnya adalah user friendly. Adapun fungsi dari GUI Java yaitu menciptakan layar seperti Windows, menciptakan komponen grafis, mengorganisasikan komponen pada ruang kerja frame Windows, terus memberikan properti, event, dan respon pada Windows atau komponen. Ya, kita lihat ya. Kekurangan dan kelebihan GUI. Kita lihat dari kelebihan. Pertama, lebih menarik, terus memungkinkan user untuk berinteraksi lebih baik, memudahkan pengguna, menarik minat pengguna, maupun resolusi gambarnya yang tinggi. Kekurangannya adalah karena dia berbentuk tampilan visual, maka hardware yang digunakan, misalnya memorinya harus membutuhkan ukuran yang besar, terus juga hardware yang lain juga berpengaruh. Nah, untuk bisa menggunakan GUI, dia menggunakan Java AWT. Ya, jadi AWT itu adalah GUI toolkit pertama pada bahasa pemrograman Java. Meskipun AWT ini memiliki kekurangan tidak mempunyai komponen tabel sebagai komponen yang biasa digunakan untuk menggunakan sebuah aplikasi secara lengkap, namun bisa juga digunakan secara native. Ya, ini seperti ini ya, teman-teman. Nih, ya, jadi tidak ada tabel ya. Di sini bisa tombol, canvas, checkbox, choice, container, label, list, scroll bar, text komponen, panel, window, scroll pane, dialog frame, text area, text field, menu bar, menu item, menu checkbox item. Ya, ini pop-up. Jadi tidak ada tabel. Terus ada lagi yang namanya Swing. Swing merupakan suatu cara untuk membuat aplikasi berbasis GUI. Package dari Swing menyediakan banyak kelas untuk membuat aplikasi GUI. Selain Java AWT ya. Jadi bisa diakses menggunakan Java Swing. Program GUI ditulis menggunakan banyak kelas dari package Swing yang mempunyai tampilan look dan feel yang sama. Aduh, maaf ya, ini mouse-nya agak sedikit bermasalah. Oke, saya lanjut ya.
Jadi ada Java AWT dan juga ada Java Swing ya. Ini. Nah, kita lihat kalau untuk membuat GUI kayak seperti ini, teman-teman. Jadi ada tampilan seperti window. Nah, ini untuk mengisi biodata ya. Misalnya nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan hobi berdasarkan code yang dibuat ini. Ya, code-nya panjang, hasilnya cuma seperti ini. Ya, ini nanti teman-teman silakan praktikkan sendiri aja ya. Setelah teman-teman selesai mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 yang akan berakhir lusa, yaitu di tanggal 1, hari Senin ya. Terus ini lagi contohnya. Ini silakan dicoba ya. Pak, ini code-nya nih sambung menyambung ini. Ini sampai 211. Ini lanjutannya. Nah, terus ini untuk pemilihan warna. Ya, ini nanti silakan teman-teman coba sendiri saja ya. Oke. Jadi untuk materi GUI-nya seperti itu. Jadi intinya untuk GUI ini adalah memudahkan kita dalam mengoperasikan program. Ya, jadi pada saat kita run, tidak lagi kita menggunakan konsol, yaitu mengetik dengan perintah, tapi kita dimudahkan dengan tampilan grafis yang ada. Oke. Maaf ya, ini saya tidak terlalu mempraktekannya karena yang paling penting adalah penjelasan mengenai tugas ketiga. Lanjut di aktivitas belajar terakhir, sambungan juga ya. Masih menggunakan GUI. Nah, kalau untuk sambungan yang ini berarti aplikasinya itu kita bisa bisa connect ke dalam database. Ya. Kita lihat di materi inisiasinya. Ya, ini untuk teman-teman pelajari secara mandiri ya. Saya tidak mencontohkannya. Oke, database ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah pelajari materi atau kuliah khusus mengenai database. Kalau kita bedah kata database ini kan berarti data yang berada dalam sebuah basis ya, database. Yang dimana kalau kita lihat pengertiannya merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Ya, jadi kalau data, kita hanya dapat data tapi tidak diolah itu masih data. Tapi kalau data sudah diolah berarti bentuknya sudah menjadi informasi. Oke, basis data atau bisa juga berbentuk flat file, yaitu pada dasarnya tersusun dari sekumpulan string dalam satu atau lebih file yang dapat diurai untuk mendapatkan informasi yang disimpan. Basis data flat file cocok untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana dalam jumlah kecil karena dapat diubah dengan mudah. Beberapa kendala dengan menggunakan data jenis ini adalah rentan terhadap manipulasi atau duplikasi. Ya, jadi contohnya itu misalnya file CSV ya, itu misalnya file kontak. File kontak kita yang di HP itu teman-teman, kalau teman-teman ekspor dalam bentuk file, itu nanti bentuknya adalah file CSV. Bagaimana caranya kita menghubungkan Java dengan MySQL? Ya, ini kita menggunakan aplikasi database yang namanya MySQL ya. Ini bisa teman-teman lanjutkan belajar saja. Menggunakan, ada satu bantuan menggunakan modul yang namanya Java, ya JDBC ya, kalau kurang, ya ke Java Database Console atau Controller itu ya. Nah, yang namanya JDBC. Itu di dalamnya itu ada driver manager, driver, connection, statement, maupun result set. Oke. Setelah teman-teman berhasil menghubungkan dengan MySQL, nanti teman-teman dapat membuat program yang bisa melakukan tambah data, cari data, ubah data, maupun hapus data. Itu yang biasa kita kenal dengan nama CRUD. Create, read, update, delete.
Ya, itu teman-teman, ini bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, baik. Jadi untuk konsepnya itu teman-teman belajar sampai GUI, walaupun GUI itu tidak dipraktekkan, itu silakan hanya untuk mendalami pemahaman dasar, sehingga nanti kalau teman-teman ada lanjutan mata kuliahnya, itu teman-teman setidaknya sudah paham dulu. Seperti itu ya. Jadi tugas ketiga itu berakhir pada tanggal 1 Desember, saya ingatkan lagi. Kemudian tugasnya itu merupakan lanjutan dari tugas 1 dan 2. Jika teman-teman masih belum mengerjakan tugas 1 dan 2, sebaiknya segera kerjakan karena deadline-nya juga sama di tanggal 1 Desember ya teman-teman. Ini masih diberi waktu panjang karena tugas 1, 2, 3 ini merupakan tugas yang saling berhubungan atau saling terikat ya, atau terkait. Setelah teman-teman kerjakan tugas 1, lanjutannya itu adalah tugas 2 karena masih ada hal yang sama seperti tugas 1, hanya dimodifikasi dan ditambah. Selanjutnya setelah teman-teman berhasil membuat tugas 2 yang merupakan kombinasi dari tugas 1, di tugas 3 itu merupakan kombinasi tugas 2 dan tugas 1. Sebenarnya hampir sama juga, tapi ada modifikasi dan penambahan. Itu ya makanya teman-teman diwajibkan untuk mengerjakan semuanya. Ya, seperti itu ya. Saya harapkan jangan sampai lupa teman-teman. Ya, jadi tuh web kali ini saya sendiri saja, saya menjelaskan, tapi saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan tugas dengan baik, dengan harapan supaya teman-teman lulus mata kuliah praktik ini karena tugasnya sudah lengkap, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tidak boleh hanya tugas 1 saja dikerjakan, tapi tugas 2 tidaknya tidak, atau tugas 1 dan 2 dikerjakan, tapi tugas 3-nya tidak, atau tugas 3-nya saja, tapi tugas 1 dan 2 tidak dikerjakan, dan sebaliknya. Ya, seperti itu ya. Jadi, wajib ketiganya. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Itu ya. Ini sudah saya omong untuk kesekian kalinya, dan mungkin teman-teman merasa bosan, tapi tak bosan-bosan juga saya mengingatkan kembali. Baik, jadi saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, mungkin ada beberapa hal yang saya lewatkan setelah teman-teman nonton tuh web ini. Mohon untuk disampaikan ya lewat chat atau message di e-learning. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Mohon maaf jikalau selama kita belajar bersama, selama kita tuh web dari tuh web 1 sampai tuh web 4 ini terbelit atau terdapat kesalahan, baik itu dari sisi ucapan maupun tindakan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf teman-teman ya. Terus untuk keterlambatan juga teman-teman, mohon maaf juga kalau misalnya saya tidak langsung menilai tugas teman-teman ya, karena saya juga sibuk dengan aktivitas saya juga sebagai pengajar teman-teman ya. Jadi walaupun seperti itu saya berupaya supaya teman-teman tidak dirugikan, dan ada waktu jikalau ada yang harus revisi, saya segera informasikan dan teman-teman segera merevisi. Begitu pula sebaliknya, saya mohon juga teman-teman meluangkan waktu untuk melihat e-learning ya, teman-teman mengecek ya, apakah sudah ada konfirmasi balik dari saya atau belum. Sehingga kalau misalnya saya minta teman-teman revisi atau memperbaiki tugas, itu juga teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan deadline-nya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas 1 semester ini. Saya dipercayakan untuk membantu teman-teman dalam pemrograman berbasis desktop, dan kebetulan juga ini pertama kali ya saya mengembani mata kuliah ini. Iya, itu saja.
besar harapan saya teman-teman semua bisa lulus dari mata kuliah praktik ini dengan mengerjakan tugas 1, 2, dan 3. Sekian dari saya teman-teman. Cukup panjang ya ucapan saya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih untuk 1 semester ini. Semoga kita bisa berjumpa ya. Kita bisa berjumpa lagi, ya mungkin bukan di mata kuliah yang sama, tapi ya bisa dari lain kesempatan, atau mungkin di mata kuliah yang lain kalau saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah yang lain. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Sekian dan terima kasih.